Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal yang kita lakukan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita. Yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berpuasa. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyakit, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah penyakit, maka disitulah kita bisa mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Maka sebelum nikmat tersebut Allah berikan kepada kita, nikmat sakit tersebut, maka syukurilah nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan manusia selalu melalaikan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat sehat, as-sihhatu wal faragh. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat dari tubuh kita dan Allah berikan penyakit kepada kita, maka disitulah seseorang tersebut merasakan begitu berharganya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat kesehatan. Selagi tubuh kita sehat, maka laksanakanlah puasa tersebut. Dan jangan kita di depan manusia kita berpuasa, namun di belakang manusia, di tempat tersembunyi kita lalai, yaitu kita tidak berpuasa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kita lakukan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Maka gunakanlah waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan wabah yang menimpa negeri kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah, hanya terbatas di sebagian daerah. Mungkin di daerah kita masih dibolehkan kita untuk sholat di masjid, dan di sebagian tempat, di tempat-tempat saudara kita tidak dibolehkan untuk pergi ke masjid. Maka lakukanlah ibadah tersebut selagi waktu luang banyak pada kita. Yang anak sekolah tidak sekolah, yang guru umpamanya tidak masuk ke kelas, maka gunakanlah kesempatan tersebut, gunakanlah waktu luang yang Allah berikan kepada kita untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah, melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu luang ini adalah sangat berharga tatkala waktu sempit datang kepada kita. Dan sekarang kita sudah hampir 2 bulan melaksanakan, atau 2 bulan kita tidak masuk sekolah. Maka siapa yang mengisi waktu-waktu ketika liburan tersebut dengan melakukan amal soleh, maka dialah orang yang beruntung. Dan orang yang merugi adalah tatkala waktu luang ada pada dia, kemudian dia tidak menggunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang sangat merugi. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, walaupun sejenak, walaupun sedetik, walaupun 1/2 atau setengah dari detik, maka ini tidak akan pernah kembali. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu al-a'dzarul mubih lil iftar, yaitu uzur yang dibolehkan bagi seseorang tersebut tidak berpuasa. Siapa saja golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah
diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, ketika syariat memberikan udzur tersebut tidak berpuasa, bukan berarti kita tidak berpuasa selamanya, akan tetapi diganti di hari yang lainnya, bukan hilang begitu saja. Dan ini perlu kita ketahui. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyebutkan siapa saja orang-orang yang mendapatkan udzur tersebut, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang agama Islam, yaitu agama yang sangat mudah. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, adalah sangat mudah untuk melaksanakannya. Al-Islamu dinul yusri. Islam itu adalah agama yang sangat mudah, agama yang menjunjung tinggi toleransi, agama yang memperhatikan masalah tentang kebutuhan seseorang tersebut, kebutuhan pemiliknya, agama yang sangat memperhatikan baik perkara kecil ataupun perkara yang besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ketika orang-orang Nasrani atau orang-orang Romawi menanyakan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-hira'ah. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Naam, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai pun masalah buang hajat. Inilah agama Islam, agama yang memperhatikan baik masalah besar apatah lagi masalah kecil, baik masalah yang sangat sepele ataupun masalah yang selain dari itu. Islam sangat memperhatikannya tentang maslahat, karena yang disebutkan yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah kemaslahatan bagi pemeluknya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah puasa, masalah yang sangat besar. Bagaimana dalam berpuasa tersebut ada orang-orang yang sudah tua, ada orang-orang yang sudah lanjut usianya, ada orang-orang yang lemah di dalam melaksanakan puasa tersebut, ada orang-orang yang bermusafir umpamanya, ada orang-orang yang membutuhkan hajat dalam melaksanakan puasa tersebut. Apakah mereka diwajibkan berpuasa? Maka inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu orang-orang yang mendapatkan uzur dalam syariat Islam untuk tidak melaksanakan puasa, namun diganti di hari yang lainnya, yaitu di qada. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan atau mendapatkan uzur tidak melaksanakan puasa tersebut adalah orang-orang yang sakit. Kalau kita menginginkan tidak berpuasa, maka sakitlah kita. Dan siapa yang menginginkan sakit? Tidak ada di antara kita yang menginginkan sakit. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan sakit pada kita, maka ini adalah kita terima dengan lapang dada bahwa ini adalah sebagai penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yaitu orang yang mendapatkan keringanan, yaitu orang yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Yaitu siapa yang sakit atau dia dalam keadaan bermusafir, maka diganti dengan puasa tersebut di hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita adalah kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Dan agama Islam ini adalah agama yang mudah, tidak sulit. Tapi agama Islam ini mudah, janganlah kita mempermudah-mudahkannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berada dalam musafir atau para musafir yang mereka ini dikhawatirkan ketika mereka bermusafir ditimpa dengan hal-hal kesulitan dalam bermusafir tersebut, maka boleh bagi orang tersebut tidak berpuasa atau berbuka pada bulan Ramadan tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan di ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yaitu orang yang sakit
Dan juga orang yang dalam perjalanan maka diganti pada hari yang lain setelah Ramadan tersebut. Ini sebagai qada bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka janganlah kita mencari celah. Umpamanya kita mau menghindari dari berpuasa tersebut kemudian kita melakukan musafir. Ini tidak boleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kita pergi musafir, ada hajat kita untuk melaksanakan musafir tersebut. Akan tetapi mencari-cari celah agar kita tidak berpuasa dengan melakukan musafir ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini diterima. Apa yang kita sampaikan kali ini adalah bisa untuk kita pahaminya. Kemudian yang ketiga, atau orang yang tidak mampu melaksanakan puasa tersebut, yaitu al-ajzu anis shaumi, yaitu orang yang tidak sanggup atau orang yang lemah untuk melaksanakan puasa. Idza kana syakhsu ajizan, apabila seseorang tersebut lemah untuk melaksanakan puasa, kasyaikhil kabir alladhi yajhaduhu as-shaumu wa yalhaqu bi masyaqqatan syadidatan, yaitu orang yang tua renta dan dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa. Orang tua umurnya mungkin sudah 90 atau 80 atau 70, yang penting dia sudah tua renta dan dia tidak sanggup dan dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Boleh bagi dia untuk berbuka pada bulan Ramadan tersebut, karena Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj wal mar'atul ajuz ka fi dzalik. Dan begitu juga seorang wanita yang tua renta seperti nenek-nenek umpamanya, dan dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa tersebut, maka boleh bagi nenek tersebut atau bagi orang tua tersebut untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, yang mesti dilakukan wal ajiz anis shaumi tajibu alaihi fidyah, dan orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa maka wajib bagi dia fidyah. Wa hiya ta'amu miskin min kulli yaumin muddun min ta'amin, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap harinya satu mud dari makanan. Dan ini adalah yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melaksanakan puasa tersebut. Terlepas dari khilaf, kita tidak menyebutkan hal tersebut kalau memang ada khilaf dalam masalah ini, akan tapi kita berpatokan pada kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ini yang kita sebagai patokannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir atau yang keempat adalah orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut adalah al-hamil wal murdi, yaitu wanita yang hamil atau wanita yang menyusui anaknya. Tentu yang dua ini adalah, atau poin yang terakhir ini adalah khusus bagi perempuan, dan tidak ada laki-laki yang hamil ataupun laki-laki menyusui. Ini adalah fitrahnya seorang wanita. Dia adalah hamil dan dia juga adalah menyusui, dan tidak ada laki-laki yang menyusui ataupun laki-laki yang hamil. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rukhsah atau keringanan bagi seorang wanita yang hamil ataupun menyusui anaknya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, maka boleh bagi mereka untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah ta'ala wada'a lil musafir as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hamili aw al-murdi'i as-sawma. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang bermusafir untuk berpuasa, dan juga untuk salat boleh dijamakkan, dan juga orang yang hamil atau orang yang menyusui untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dia adalah diqada setelah bulan Ramadan tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi perempuan yang hamil atau bagi perempuan yang lagi menyusui, maka boleh bagi dia untuk berbuka, untuk berpuasa, namun setelah Ramadan maka wajib bagi dia untuk mengqadanya. Sebagaimana disebutkan, fa in aftaratil hamilu awil murdi'u khaufan ala anfusihima wajaba alaihimal qada'u
wajib alaihim al-qada'u faqad kal marid. Dan bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui dikhawatirkan atas dirinya, atas keselamatan bayi yang dikandungnya, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Artinya boleh bagi dia berbuka pada bulan Ramadan tersebut. Wajib alaihim al-qada'u faqad. Maka wajib bagi wanita yang menyusui dan wanita yang hamil tersebut mengkodoknya. Seperti orang yang sakit tersebut, ketika dia sakit Ramadan, maka wajib bagi dia mengkodok setelah Ramadan berakhir nanti. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kalau memang ada khilaf, kita tidak melihat khilaf tersebut, akan tetapi kita melihat apa yang dalam kitab ini dan sesuai dengan dalil dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kami mohon maaf kalau dalam masalah ini ada khilaf, akan tetapi kami mengatakan apa yang ada dalam kitab yang tulis oleh penulis ini. Mudah-mudahan bisa kita memakluminya dan kita menghormati pendapat satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kekhilafan dan kesilapan datang dari diri pribadi dan syaitan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perkara tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada hari ini hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.